Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah mempersilahkan saya membawakan materi pada acara kali ini, yaitu dengan judul menjadi milenial yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Pertama-tama, perkenalkan, saya Nova Fahri Muzaki, mahasiswa dari D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung. Nah, pada kesempatan ini saya memiliki 4 materi atau 4 agenda, yaitu generasi milenial, kunci sukses membangun bisnis, yang ketiga ada set your goals, dan yang keempat ada kesimpulan. Oke, yang pertama-tama ini dia, milenial. Apa sih? Siapa sih generasi milenial itu? Pasti banyak dari kalian bertanya-tanya, sebetulnya apa yang membuat generasi milenial ini berbeda? Oke, yang pertama itu generasi milenial, mereka adalah generasi yang amat sangat melek teknologi. Mereka mudah untuk mendapat hal baru dari teknologi yang ada. Mereka juga bisa cepat belajar akan teknologi yang baru datang kepada mereka. Selanjutnya ini dia, ada suatu quotes, yaitu peluang itu bukan ditunggu, tapi harus diciptakan. Oke, dari sini muncul spekulasi-spekulasi, yaitu kenapa diciptakan? Nanti juga peluang akan datang sendiri kok. Nah, pasti banyak orang bermindset seperti itu. Tapi kita di sini harus mengubah mindset kita harus mengubah cara berpikir kita menjadi peluang itu harus diciptakan. Peluang itu tidak akan datang sendiri kepada kita. Tapi kita harus membuat ide, kita harus menjalankan sesuatu agar kita dapat bertemu dengan peluang tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah kunci bisnis, yaitu kunci bisnis. Kita sudah membuat ide, kita sudah menjalankan suatu ide yang kita miliki, kita bertemu dengan suatu peluang. Nah, selanjutnya setelah bisnis kita berjalan, apa sih kunci suksesnya? Oke, kunci suksesnya itu adalah a combination of spirit and skill. Oke, apa sih spirit and skill itu? Nah, nextnya kita akan membahas spirit. Nah, spirit di sini adalah karakter, semangat, knowledge, kerja keras, dan berani. Nah, seperti apa sih karakter yang harus dimiliki untuk menjadi pembisnis yang hebat itu? Nah, sekarang di sini saya ada 7 karakter yang diperlukan untuk menjadi pembisnis yang hebat. Nah, yang pertama itu adalah mandiri. Mandiri di sini berarti kita tidak harus selalu mengikuti orang lain, kita tidak harus selalu bersama orang lain untuk memulai sesuatu yang kita inginkan. Nah, yang kedua adalah kreatif. Setelah kita mendapatkan peluang-peluang yang tadi, setelah kita menyalurkan ide-ide yang kita punya untuk mendapatkan suatu peluang, tidak akan berjalan dengan baik jika kita tidak memiliki diri yang kreatif. Nah, menjadi diri kreatif itu akan menjadikan kita dapat membuat ide-ide yang baru, kita dapat mengembangkan ide yang sudah kita miliki menjadi suatu ide yang baru lagi. Buat apa kita memiliki ide yang baru? Kita memiliki ide yang baru agar di depannya kita tidak akan ketinggalan dengan pesaing-pesaing kita yang mungkin lebih maju dari kita, dan kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Maka dari itu kreatif diperlukan. Nah, yang ketiga adalah mau belajar dan mempunyai nilai tambah. Setelah kita mendapatkan ide, setelah kita memiliki diri yang kreatif, kita harus mempunyai keinginan untuk mau belajar atau memiliki nilai tambah. Dari hal yang kita miliki tadi, ide-ide yang kita miliki tadi, jika kita tidak mau belajar dengan keadaan yang ada, dengan situasi lingkungan yang ada di sekitar kita, kita tidak akan tahu apa peluang yang akan datang di kemudian hari. Nah, dari situ kita harus mempunyai tekad untuk mau belajar, mempunyai tekad untuk mempunyai nilai tambah juga. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pintar melihat peluang. Setelah kita mau belajar untuk melihat lingkungan sekitar, kita dapat pintar untuk melihat peluang. Oke, nah setelah itu, jika di suatu saat nanti
ada suatu hal, misalnya kita di kita ada bermunculan bermunculan apa namanya itu bermunculan perkembangan zaman yang baru misalnya, atau ada hal-hal baru lagi di sekitar kita. Jika kita tidak pintar untuk melihat peluang, kita akan stuck dengan peluang yang kita miliki, peluang-peluang yang tadi kita miliki, dan kita tidak mempunyai banyak lagi peluang di depannya. Selanjutnya ini adalah fokus. Nah, fokus di sini layaknya kita sebagai mahasiswa mendapatkan tugas yang banyak, mungkin dari berbagai dosen dan berbagai mata kuliah juga. Jika tugas kita ditumpuk di suatu saat, di akhir deadline misalnya, kita tidak akan fokus terhadap tugas-tugas tersebut. Fokus kita akan terbagi di setiap tugas tersebut. Tapi jika kita dapat jika kita tidak menunda deadline tersebut, kita akan fokus terhadap satu tugas tersebut. Nah, itu dia yang dinamakan fokus. Sama halnya di dalam bisnis, kita juga harus fokus terhadap ide-ide. Kita buat list-list yang tujuan yang kita akan capai. Kita harus fokus terhadap tujuan-tujuan yang akan kita capai. Jangan sampai fokus kita terbagi dengan hal-hal yang lain. Nah, selanjutnya adalah semangat dan pantang menyerah. Jika kita tidak memiliki rasa yang semangat, kita tidak memiliki jiwa yang semangat, kita akan mudah kita akan mudah menyerah. Nah, maka dari itu kita semangat dan jangan menyerah. Karena jika kita tidak semangat, kita tidak akan fokus. Nah, balik lagi ke yang poin sebelumnya, yaitu fokus. Kita tidak akan fokus jika kita tidak semangat. Tanamkan dalam diri kita harus semangat, saya harus semangat. Jangan pantang menyerah. Jika kita menyerah, ya kita belum mencoba suatu hal baru, kita belum mencoba peluang yang ada di depan mata kita, tapi kita sudah menyerah, nihil, kita tidak akan mendapatkan apapun dari hasil sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah do it now. Ya betul, jika kita tidak memulainya sekarang, kita akan memulainya kapan lagi kan? Nah, jika kita memulai sekarang, kita akan mencoba atau mendapatkan start yang lebih awal dari orang lain. Misalnya kita sudah mempunyai ide, kita sudah mempunyai peluang di depan mata kita, tapi kita tidak melakukannya sekarang, bisa saja dan tidak menutup kemungkinan ide atau peluang kita sudah dipakai oleh orang lain dan menjadikan kita itu ya tidak semangat dan menyerah. Maka dari itu lakukan sekarang. Nah, selanjutnya ada skill. Apa saja sih skill yang harus kita punyai? Nah, yang pertama ada manajemen skill. Yang kedua ada networking skill, dan yang ketiga ada marketing skill. Nah, yang pertama itu adalah manajemen skill. Bagaimana sih, apa sih manajemen skill itu? Nah, sebagai pembisnis kita harus bisa memanage semua hal yang kita miliki, seperti waktu, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita harus membagi waktu kita ke bisnis, ke diri kita sendiri, dan kepada yang sudah memiliki keluarga, kepada keluarganya sendiri. Nah, selain itu, manajemen skill juga berguna di bisnis kita. Kita harus dapat memanage karyawan-karyawan yang kita miliki jika bisnis kita sudah berkembang pesat. Kita harus dapat mempunyai manajemen skill yang pertama. Yang kedua adalah networking skill. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa melakukan atau mendapatkan semua yang kita impikan itu sendiri. Pasti ada bantuan orang lain, entah itu bantuan langsung ataupun tidak langsung. Nah, seperti kita mempunyai teman, kita harus dapat berbaur dengan orang baru. Kita tidak bisa, lebih tepatnya kita tidak bisa memilih-milih teman. Nah, kita harus mempunyai partner bisnis yang dapat kita andalkan agar dapat membantu tujuan yang ingin kita capai. Nah, selanjutnya adalah marketing skill. Di marketing skill ini, jika kita sudah memiliki produk yang dapat kita hasilkan, kita seharusnya mempunyai marketing skill yang oke. Nah, bagaimana atau kenapa harus mempunyai marketing skill? Nah, jika tidak,
anggap saja kita mempunyai suatu produk yang bagus, suatu produk yang sudah mempunyai nilai kualitas yang unggul dibanding produk-produk pesaing lainnya. Tapi jika kita tidak mempunyai marketing skill yang baik, kita tidak dapat mempromosikan, kita tidak dapat menyalurkan produk kita kepada masyarakat dengan baik, kesempatan itu akan terebut dengan pesaing bisnis kita yang mempunyai marketing skill yang lebih baik dari kita, walaupun produknya di bawah kita. Nah, ya bagaimanapun jika masyarakat di luar sana tidak mengetahui produk yang kita miliki, mereka semua tidak akan mampu atau mereka semua tidak akan percaya kepada bisnis kita. Nah, itu dia dari skill. Selanjutnya adalah materi kita yang terakhir adalah set your goals. Yang pertama adalah income. Mungkin dari banyak orang ada sebagian kecil orang yang memikirkan bisnis itu adalah saya memulai bisnis itu hanya hobi saya ini. Mungkin saya memulai bisnis hanya untuk mengisi waktu luang saya ini. Nah, mungkin di awal akan berpikiran seperti itu, tapi dengan berjalannya waktu kita akan mengerti bahwa kita memulai bisnis itu untuk mencari income yang lebih untuk kita sendiri. Atau mungkin jika kita sudah mempunyai bisnis yang besar, kita sudah mempunyai karyawan yang besar, kita mencari income untuk memberi upah kepada pekerja kita. Nah, selanjutnya adalah lapangan pekerjaan bagi masyarakat umum. Nah, setelah kita mendapatkan bisnis yang kita inginkan, kita dapat kita dapat membuat bisnis kita semakin besar, semakin maju. Itu sudah pasti kita dapat membuka lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan ini tidak bukan hanya untuk masyarakat sekitar kita lagi yang membutuhkan pekerjaan. Nah, dari sini kita dapat menghasilkan poin ketiga, yaitu manfaat bagi orang lain. Nah, manfaat bagi orang lain itu seperti tadi, kita dapat menghasilkan income, kita dapat menghasilkan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat umum. Nah, ini dia kedua manfaat bagi orang lain. Orang lain mendapatkan upah dari bisnis yang kita lakukan, dan kedua mendapatkan lapangan pekerjaan. Sebelumnya orang itu jika tidak memiliki jika dia mempunyai waktu luang dan tidak mempunyai pendapatan sebesar pun, jika kita membuka lapangan pekerjaan, bekerja di perusahaan kita atau bekerja di bisnis kita, nah itu dia manfaat bagi orang lain yang ada di situ. Nah, di sini kita sampai dengan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah jangan ragu. Karena kalau kita ragu, kita tidak akan pernah maju, kita tidak akan pernah mencoba hal baru. Nah, yang kedua adalah fokus pengembangan diri. Nah, fokus pengembangan diri di sini kita tidak boleh stuck di diri kita yang lama. Kita harus mengupgrade diri kita menjadi diri yang lebih baru, lebih the best. Pokoknya kita harus mempunyai pengembangan diri yang jauh dari diri kita sebelumnya. Yang ketiga adalah make it happen. Dan yang keempat adalah jangan takut gagal. Karena sejatinya gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kita tidak akan tahu setelah gagal saat ini ada peluang yang besar menunggu kita di depan sana. Mungkin sekian dari saya. Di sini saya akan tutup dengan suatu quotes, yaitu orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang optimis melihat kesempatan di suatu kesempitan. Nah, ini dia adalah quotes dari Tung Des Semua Ingin. Mungkin banyak dari kalian yang sudah mengenal. Intinya, balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalian harus mengerti diri kalian sendiri. Saya ini akan menjadi orang yang optimis atau pesimis, tapi yang pasti harus menjadi orang yang optimis. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyimak saya dari awal tadi sampai akhir ini. Semoga dari materi yang saya dapat saya sampaikan menjadi motivasi bagi kalian semua yang ingin memulai bisnisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.